begini caranya, mendingan aku yang keluar dari rumah ini. Pak! Papa tuh harus sadar, Pak. Papa itu cuma dimanfaatin sama Claudia. Udah dia mending buang Claudia. Ngapain sih kamu belain Claudia? Sadar, Pak, kita ini istri kamu. Apa bedanya sama kalian berdua? Hah? Kalian berdua lupa apa yang sudah kalian lakukan? Hah? Mas! Mbak, itu Mas Herman beneran nggak mau keluar dari rumah ini kan, Mbak? Papa, udah stop, Pak. Pak, Mas, Papa nggak beneran mau pergi dari sini kan, Pak? Minggir. Udah dong, Pak. Mas, ini apa-apa? Udah dong, Pak. Mas! Mas! Enggak. Mas! Mas! Enggak, Pak. Apa sih, Ma? Minggir. Nggak boleh. Nggak boleh. Ma, ini apa-apaan sih? Pak, Mas, Pak. Enggak. Papa nggak boleh pergi dari sini. Kamu Lepas. Nggak boleh. Lepasin, Ma. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Ganyan. Nggak. Sini. Kamu nggak boleh pergi, Mas! Enggak. Nggak, Mas. Papa nggak boleh pergi dari Lepas. sini. Ih, Mas! aduh. Mas! Apa sih, minggir? Pak, udah dong, Pak. Udah dong, Pak. Jangan pergi dari sini, Pak. Minggir kalian. Ya. Lepas. Iya. Ma, pokoknya aku tetap mau pergi. Kamu mau tinggal di mana? Udah, minggir. Mas! Pak, jangan pergi, Pak. Mama nggak mau Papa pergi dari rumah. Tolong, Pak, jangan pergi dari rumah, Pak. Ma, udah, Ma. Udah, aku capek ngadepin kalian berdua. Mas, aku mohon. Udah, lama-lama aku stres di rumah ini. Udah, lepasin, Ma. Nggak, Mama nggak mau Papa pergi dari sini. Ma, lepasin. Ma. Mbak! Marisa. Karina, kenapa nasib kita jadi begini? Udah, Mbak, sabar ya. Ya, kenapa? Gak apa-apa, Mas. Saya cuma mau ngucapin selamat tidur. Ya, sama. Selamat tidur juga ya. Claudia. Claudia. Ngapain lagi kakek Ganjen ini kesini? Oh, Pak Herman? Ada apa ya, Pak? Tumben banget malam-malam datang ke sini. Claudia, saya nggak tahu harus kemana, makanya saya kesini. Oh, iya, ya udah. Kalau gitu, duduk dulu, Pak, di situ. Oh, iya ya.
Ada masalah apa sih, Pak? Gini Claudia, saya itu nggak tahan sama sikap-sikap istri saya. Sebenarnya sejak saya nikah sama Marisa, saya itu nggak pernah dihargain, apalagi dihormatin. Makanya saya nikahin Karina. Ternyata mereka 11-12, sama-sama bikin saya pusing. Udah gitu aja, Pak. Ada lagi Claudia, mereka itu jelek-jelekin kamu. Padahal kan saya tahu kamu itu baru aja berduka, baru kehilangan ibu kamu. Mereka malah ngomong yang enggak tentang kamu. Ya, saya sih kesel aja. Harusnya kan mereka minta maaf sama kamu. Makanya saya nggak tahan sama sikap mereka. Ya ampun, Pak. Ya udah Bapak sabar ya. Sekarang mendingan Bapak istirahat di sini dulu aja, Pak. Akhirnya selangkah lagi bisa dapetin Claudia. Saya ambilin Bapak minum dulu ya. Ya, ya. Silahkan Pak, diminum. Kasih ya Claudia. Iya, sama-sama. Oh, kamu tuh baik banget ya. Biar tahu rasa nenek sihir berdua itu. Mereka pasti bakalan stres Mas Herman pergi dari rumah dan malah kesini. Ini nggak bisa dibiarin. Mbak yakin Mas Herman pergi ke rumah perempuan itu. Pergi kemana lagi coba? Sebentar ya Mbak, aku cek Instagramnya Claudia. Beneran kan Mbak? Mas Herman itu ada di rumah Claudia, ini nggak bisa dibiarin Mbak. Ternyata bener kan? Mas Herman pergi ke perempuan itu. Mbak harus telepon Mas Herman sekarang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok nggak bisa sih Karina? Coba kamu telepon Mas Herman, coba. Iya udah coba aku telepon ya. Di mana Karina? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nggak bisa juga Mbak, kayaknya nomor aku diblok deh sama Mas Herman. Kita langsung labrak dia. Ayo kita ke sana. Tunggu Mbak, tunggu. Kalau benar-benar Mas Herman itu serius marah sama kita gimana? Terus dia pergi dari rumah ini dan ninggalin kita. Gimana coba? Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Omongan itu adalah doa. Tapi Mbak yakin, Mas Herman gak mungkin ninggalin Mbak. Tapi kalau ninggalin kamu, itu bisa jadi. Sembarangan ya kalau ngomong. Mbak lupa ya? Tadi Mbak nangis-nangis di situ terus Mbak didorong sama Mas Herman. Mbak lupa siapa yang bantuin Mbak kalau nggak ada aku gimana? Enak aja ngomong sembarangan. Munjak banget sih kalau dia. Ayo mikir dong, bisanya cuma nangis.
nggak pernah ngerti gimana perasaan Mbak. Udah cukup sakit tau gak Mbak? Dan Mbak juga bingung gak tahu harus ngapain. Saya nangis loh. Air mata tuh gak bisa ngobatin tau. Cari cara kayak apa kek. Om mau pakai selai rasa apa? Coklat aja, Ti. Coklat ya. Makasih ya, Ti. Sama-sama Oma. Pagi. Pagi, Bi. Ayo sarapan. Mas, Alhamdulillah, saya seneng liatnya. Mudah-mudahan mereka terus akur begitu. Gimana sih Abi? Masa lu gitu aja sama Kinan? Aturan kan tetap marah dong. Aku gak boleh biarin mereka baikan. sekarang udah rapi. Sarapan yuk. Sini Mas. Oma kok senyum-senyum gitu sih? Oma seneng aja lihat kalian berdua akur begini. Oh ya Oma. Ya. Nanti malam aku undang klien penting aku untuk dinner bareng sama kita di sini. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Seneng malah bisa menjamu klien kamu. Oma tenang aja. Nanti Kinan sama Bijumi yang nyiapin makanannya. Pasti enak. Reno! Reno buka pintunya! Reno! Sarah? Apaan sih pagi-pagi udah gedor-gedor kayak gitu? Terlaluan kamu ya Ren. Maksud kamu apa? Maksud aku apanya? Kamu jangan nyari ribut deh, masih pagi loh, Sar. Nih, kamu lihat. Ren! Ya ampun Reno! Reno udah Ren! Sar, ini aku bisa jelasin, Sar. Sar. Aduh, jantungnya kumat lagi nih. Sar, kamu kenapa, Sar? Kok jadi gini sih? Sar. Sarah. Sar. Aduh, ada minyak kayu putih nggak ya? Aduh, nggak ada lagi. Sar. Hei. Sarah bangun, sayang. Mas Abi, nanti jangan sampai lupa makan ya. Saya tahu. Masa ya saya lupa? Rantangnya pasti di meja saya. Kalau lapar ya pasti saya makan ini. Ya udah, hati-hati di jalan ya Mas. Semangat kerjanya.
Akhirnya Mas Abi udah gak marah lagi sama aku. Ya udah kalau gitu saya ke dalam ya Mas. Mau nyiapin untuk nanti malam. Bi, kakak mau bicara sama kamu. Kamu beneran baikan lagi sama Kinanti? Bi, kamu harus hati-hati sama dia. Istri kamu itu cuma pakai topeng. Rahasia besar aja bisa disembunyiin dari kita. Pasti dia punya rahasia lain di belakang kita, Bi. Kak Anita ngomong apa sih? Bi, kakak tuh sayang sama kamu. Istri kamu itu udah bohong sama kamu. Pasti dia punya rencana lain setelah ini. Sampai kapan sih kamu sadar kalau istri kamu itu nggak sebaik yang kamu pikirkan? Kak, aku udah gak mau denger lagi kakak jelek-jelekin istri aku. Jadi tolong ya kak, jangan ikut campur rumah tangga aku. Pokoknya aku harus berbuat sesuatu untuk nyikirin Kinan. Dan Abi harus percaya kalau Kinan itu perempuan gak benar. Sarah bangun dong. Sarah. Sini aku bantuin. Sarah, maafin aku, Sarah. Aku gak maksud bikin kamu kecewa ataupun bikin kamu sakit lagi kayak gini. Ren, aku udah gak butuh penjelasan apa-apa lagi dari kamu, Ren. Percuma aku hidup sekarang, Ren. Kamu udah gak cinta lagi kan sama aku, Ren? Sarah, kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Sarah. Percuma aku berjuang buat sembuh, percuma juga aku selama ini berobat. Mas Abi yakin untuk Amanda kerja di sini sekarang? Apa nggak sebaiknya Amanda nggak kerja dulu? Apa sebaiknya Alia memang jangan kerja di kantor lagi ya? Apa ya dia bisa merusak pernikahan kami? Saya akan tetap anggap kamu sebagai teman saya. Bahkan sahabat saya. Tapi sekarang Alia udah aku anggap sebagai sahabat aku sendiri. Dan aku juga udah bilang ke dia kalau dia masih tetap bisa kerja selama dia mau. Enggak. Aku harus profesional. Besok itu adalah kesempatan besar kamu. Pokoknya kamu harus bikin si Kinan itu merasa bersalah sama kamu. Di rumah ini, orang-orang yang telah menghancurkan hidup saya dan Mama berkumpul. Lihat aja nanti. Semoga Alia berhasil merusak perjalanan kalian. Abimana dan Kinan pasti sedang bersenang-senang. Memang itu yang saya tunggu-tunggu. Alia dan Ibu Kinanti memang sama-sama cinta sama Tuan Muda. Tapi bukan berarti Tuan Muda bisa mempermainkan perasaan mereka berdua.